Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenia Mendasari dari kelas 10 Teknik Laboratorium Medik SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan video alat-alat, fungsi, cara menggunakan dan cara membersihkan alat-alat laboratorium. Pertama, labu ukur. Fungsinya untuk mengencerkan suatu larutan. Cara kerja. Cara menggunakannya adalah dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan lap. Kemudian dimasukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas isap agar zat tidak menempel pada dinding di atas batas atas. Cara membersihkannya, pembersihan sangat disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan geras tersebut. Kedua, tabung reaksi. Fungsinya banyak digunakan oleh ahli kimia untuk menahan campuran atau jumlah kecil panas bahan kimia padat atau cair, terutama untuk percobaan kualitatif dan tes. Cara kerjanya. Cara menggunakan tabung reaksi adalah dibersihkan terlebih dahulu lalu dikalibrasi dengan aqua DM. Setelah itu lap dengan lap atau kertas isap. Kemudian sampel yang akan direaksikan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Cara membersihkannya, mengantisipasi air kapur dan kerak yang melekat pada tabung pengaduk kaca, dibalut kapas, dibasahi larutan asam lalu dikorokkan ke tabung. Setelah bersih baru dibilas air. Ketiga, gelas beker atau gelas kimia. Fungsinya untuk memanaskan larutan sebagai wadah untuk filtrasi dan sebagai perkembangbiakan bakteri. Cara kerjanya, bersihkan gelas dengan aqua des sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan larutan percobaan dan simpan gelas di atas kasa asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. Cara membersihkannya, penanggulangan sisa-sisa bahan kimia dan bekas pembakaran yang melekat pada gelas pengaduk kaca dibalut kapas, dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke bagian gelas yang menggerak. Keempat, gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml. Gelas ukur dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik benda cair maupun benda padat, pada berbagai ukuran volume. Cara kerjanya, bersihkan gelas ukur dengan aqua des sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan pipet sebanyak 10 ml. Cara membersihkannya, membersihkan noda-noda yang lengket pada gelas, pengaduk dibalut kapas sekaligus dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke gelas setelah bersih lalu bilas air. Kelima, corong. Fungsi corong adalah untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Cara kerjanya untuk memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol labu ukur. Cara penggunaannya, dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Keenam, batang pengaduk. Fungsinya mengaduk larutan yang belum tercampur. Cara kerja, memasukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Cara membersihkannya, dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 7. Kawat kasa, fungsinya sebagai alat penyebaran panas. Cara kerja, simpan kawat kasa di atas pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. Cara membersihkannya, simpan kawat kasa di atas pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. 8. Filler, fungsi untuk menghisap larutan yang akan dari botol larutan. Untuk larutan selain air sebaiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Cara kerja, kempeskan katup yang bersimbol A atau aspirat. Sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S suction
Kemudian, tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Cara pembersihannya, kempeskan katup yang bersimbol A, sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S, kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. 9. Buret. Fungsinya mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Cara kerja, masukkan zat yang akan dititrasi, kemudian tempelkan buret pada statif. Buka keran yang ada pada buret dengan perlahan. Cara membersihkannya, bilas ujung buret dengan air dari botol mencuci atau labu semprot dan mengeringkan. Hati-hati. 10. Pipa kapiler. Fungsinya media yang menentukan aliran refrigeran pada sistem pendingin berukuran kecil semacam freezer, kulkas, dan lainnya. Cara kerja, pipa kapiler disanggah dengan klem dan statif. Lalu larutan atau senyawa yang akan ditentukan titik lelehnya dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Lalu termometer dicelupkan ke dalam larutan atau senyawa tersebut. Bunsen diarahkan di bagian bawah pipa kapiler. Cara penggunaan, dibersihkan menggunakan larutan asam. 11. Statif. Fungsinya untuk menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya. Cara kerjanya, letakkan statif pada bidang datar, lalu bagian di atasnya dipasangkan klem sebagai penjaga buret. Cara membersihkannya, dibersihkan dengan kain bersih yang sudah dibasahi dengan air. 12. Pipet ukur. Fungsinya digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggembung. Cara kerjanya, cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Cara membersihkannya, dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 13. Batang pengaduk atau stirring rod. Fungsinya digunakan untuk mengaduk larutan atau substansi yang umumnya berada pada gelas kimia, Erlenmeyer atau rabung reaksi, serta digunakan pula sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bejana ke bejana lain. Cara kerjanya, masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Cara membersihkannya, bersihkan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 14. Pipa U. Fungsinya menghubungkan tabung reaksi dan sebagai media pemindah pada proses reaksi. Cara kerjanya, tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis adanya gas dihubungkan melalui mulut tabungnya memakai pipa U. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan larutan asam. 15. Pelat tetes. Fungsinya tempat mereaksikan zat-zat tapi dalam jumlah kecil dan tempat untuk menentukan pH larutan asam basa. Cara kerja, letakkan kertas lakmus merah atau biru yang sudah dipotong kecil, lalu teteskan larutan yang akan diperiksa sifat asam atau basanya. Cara membersihkannya, dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 16. Corong Buchner. Fungsinya untuk memfiltrasi atau memisahkan suatu cairan filtrat dari endapannya atau residu, dan biasanya filtratlah yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Cara kerjanya, siapkan kertas saring yang telah dibentuk seukuran dengan corong. Letakkan kertas saring pada corong, lalu basahi sedikit dengan aqua DM. Diselipkan lagi kertas saring di mulut labu ukur agar udara yang masuk memudahkan larutan untuk masuk ke dalam labu. Lalu, letakkan corong di mulut labu, tuangkan larutan yang akan disaring. Cara membersihkannya, membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. 17. Kaca arloji. Fungsinya sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan bahan. Selain itu, gelas arloji juga digunakan sebagai wadah saat menimbang bahan kimia dan wadah untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Cara kerjanya, simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji, lalu timbang. Cara membersihkannya, dicuci dengan sabun untuk menghilangkan beberapa zat.
18. Rak tabung reaksi. Fungsinya tempat tabung reaksi. Cara kerja, simpanlah tabung reaksi pada lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan sikat pembersih. 19. Termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu dan perubahan suhu suatu larutan. Cara kerja, untuk di mesin ditancapkan di pipa tempat termometer. 20. Bunsen. Fungsinya untuk memanaskan medium, mensterilkan jarum inokulasi, dan alat-alat yang terbuat dari platina dan nikrom seperti jarum platina dan osil. Cara kerjanya, simpan bunsen di bawah kaki 3 dan simpan zat yang akan dipanaskan di atasnya. Cara membersihkannya, tempat spiritus apabila kotor dapat digojok dengan larutan deterjen kemudian dikeringkan. 21. Cawan porselen. Fungsi cawan porselen digunakan sebagai wadah untuk bahan berupa padatan dalam skala kecil. Cara kerjanya, larutan yang akan dikristalisasi dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian dipanaskan di atas bunsen yang telah diberi kawat kasah dan diberi penyangga kaki 3. Cara menggunakannya, dicuci dengan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 12. Botol timbang. Fungsinya digunakan di dalam menentukan kadar air suatu zat. Selain itu, digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis. Saat menimbang zat cair yang bersifat mudah menguap, botol timbang harus dalam kondisi tertutup agar tidak terjadi penguapan. Cara kerjanya, masukkan larutan yang akan ditimbang masanya ke dalam botol. Lalu timbang botol beserta massa yang ada di dalam botol di neraca. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan larutan asam. 23. Labu Erlenmeyer. Fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Cara kerja, siapkan Erlenmeyer yang sudah dibersihkan, isi dengan larutan. Cara membersihkannya, membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. 24. Sikat pembersih. Fungsinya untuk membersihkan alat-alat gelas. Cara kerja, jika gelas kimia telah selesai digunakan, cuci gelas kimia dengan menggunakan sikat pembersih supaya gelas kembali bersih. Cara membersihkannya dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. 25. Kertas indikator. Fungsinya untuk identifikasi keasaman larutan atau zat. Cara kerjanya, setelah kertas indikator universal dicelupkan, dicocokkan warna yang ada pada kotak kertas universal. Cara membersihkannya, tidak dapat dibersihkan karena kertas indikator hanya dilakukan sekali percobaan. 26. Timbangan atau neraca. Fungsinya untuk menimbang massa suatu zat. Cara kerjanya, gantungkan beban pada pengait, tunggu hingga beban stabil atau diam, lihat hasil pengukuran pada skala yang tertera. Cara membersihkannya, bersihkan dengan menggunakan sikat pembersih. 27. Neraca analitik. Fungsinya untuk menimbang massa suatu zat. Tingkat ketelitian lebih tinggi neraca di atas. Cara kerja, pastikan angka yang tertera pada neraca adalah 0, bukan salah satu kaca. Letakkan bahan kimia yang akan diuji dengan menggunakan alat bantu. Jangan gunakan tangan untuk meletakkan bahan kimia, karena tangan mengandung debu yang akan mempengaruhi hasil perhitungan dari neraca tersebut. Tekan tombol yang ada di neraca, lalu tunggu hingga angka yang tertera pada neraca 4 digit di belakang koma. Cara membersihkannya, bersihkan dengan menggunakan sikat pembersih.